Mudahan dukun itu top chair bisa merubah anakku pisah sama Lia. Siapa? Anakmu, Mak. Ngapain kamu pulang? Gak bisa makan kah kamu di luar? Buka dulu, Mak. Mau bicara. Ngomong aja kamu dari luar situ, perlu apa? Assalamualaikum. Kenapa kamu masuk? Emang aku nyuruh kamu masuk? Mak, Rama mau minta maaf sama Mama. Kamu mau minta maaf apa? Rama nyesal, Mak, melawan restu Mama. Malah milih Lia. Gimana? Enak kan hidup miskin? Ya nggak enak, Mak. Ini aja Rama belum makan lagi, no. Oh, bentar. Mama ambilkan kamu minum dulu. Mudahan mamaku nggak secerewet dulu. Selesai kamu lihat. Air apa itu, Mak? Nih air tolak miskin. Iya, Mak. Bismillah, mudahan nggak miskin lagi. Jangan pakai bismillah, Rama. Emang kenapa, Mak? Nggak boleh pakai bismillah? Udah minum aja sudah. Aura-aura angin miskinmu tuh akan hilang, Rama. Oh, ini mengatasi miskin aja, Mak? Iya, selia-lianya juga diatasi biar hilang. Oke. Wah, top care juga nih airnya. Coba dari dulu kamu dengerin Mama. Gak akan kamu hidup susah kayak gini. Gak akan kamu makan mie tiap hari. Wajar, Mak. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kalau salah terus tuh gak pintar namanya. Makasih ya, Mak. Nih, mobil baru buat kamu. Mama kasih sebagai kado karena kamu mau ceraikan Lia. Wah, mobil baru. Makasih ya, Mak. Sudah baik sama Rama. Asal kamu tahu ya Rama, semua ibu tuh sayang sama anaknya. Asal anaknya itu waras dan mau dikasih tahu. BTW, Father mana, Mak? Father lagi main golop sama teman-temannya. Berarti mobil ini boleh Rama pakai ya, Mak? Soalnya selama miskin, Rama nggak pernah pakai mobil lagi udah. Makanya jangan nikah sama orang susah. Ikut susah juga kan kamu. Untung Lia tuh belum hamil. Makanya cepet-cepet aja diceraikan sebelum dia hamil. Rama kalau kayak gini dosa nggak sih, Mak? Justru kamu melawan mamamu itu makanya kamu berdosa. Makanya hidupmu tuh sial. Mama nggak masak, kan, Mak? Rama lah, lapar betul. Kamu kalau mau makan apa aja ada semua di sini, Rama. Pernah nggak kamu lihat rumah ini nggak ada makanan? Ya udah, Mak. Rama mau ke dapur. Halo, Acil Dukun. How are you? Sini dulu. Aku ada job kedua. Pak Ustadz, pusing kepala saya. Istri saya bersekutu dia sama dukun. Kasih solusi Pak Ustadz, gimana caranya biar dia tidak bersekutu lawan dukun itu. Kan hal-hal aneh gitu loh. Astagfirullahaladzim. Kita itu tidak boleh percaya sama hal-hal mistis. Astagfirullahaladzim. Kayaknya nanti kuanukan. Aman aja itu. Pak Ustadz, kita harus menerawangkan ini. Istri saya ini sudah jalan tidak benar. Tuh, sembarang juga ini. Aku ini Pak Ustadz, bukan orang IndiHome. Hah, Indigo Pak Ustadz. Mantap juga Pak Ustadz nih. itu sudah yang ku maksud ikam nih. Hah, nah tak keluar sudah banjar ku awe. Cepat Pak Ustadz, sebelum istri saya kesini. Sebentar. Gitu aja Pak Ustadz? 200.000 loh aku bayar tuh. Jangan lihat sebentarnya. Lihat nih nanti kasetnya ini. Songkok Pak Ustadz mana? Biasa dipinjam musang. Padel. Apa seminggu sudah jeh. Evo. Ya minta maaf sudah plek begini aja. Kayak mana anakmu? Sudah mulai nurut kah sama kamu? Sudah nih Cil. Acil mau kemana kok rapi banget? Menonton konser? Ini aku berani bayar 5 juta lagi. Tapi satu syaratnya, harus betul-betul berhasil. Kamu jangan ragukan aku. Semua setannya ada di tanganku. Bah, hai kamu nih. Mama ngapain bawa orang pabrik ke sini?
Emang kamu ada kah fotonya istrinya anakmu itu? Kalau ada bos ini dah. Harus pakai foto juga kah? Kayak apa setannya mau datangin? Kalau ndak ada fotonya, nanti salah sasaran kayak apa? Oh, ini sangat mudah ini. Gampang aja nih. Cepat sudah, aku mau mereka minggu ini cerai. Bah, kalau secepat itu aku ndak bisa. Lainnya aku di pengadilan. Kayak apa sih? Niat kerja nggak? Mak, mau izin jalan, minta duit, Mak. Jalan terus kamu nih, baru aja datang ke rumah udah mau keluar lagi. Oh, ini kah anakmu? Mak, itu cewek apa cowok? Jadi Rama manggilnya Om apa Tante? Rama baru ini, Mak, ngeliat orang kayak gini. Abis ini kamu yang lihat ilmuku, lihat aja. Rama, yang sopan kamu, ini loh orang pintar. Tante dulu juara matematika apa IPA? Sana sudah kamu. Kira-kira ilmunya Pak Ustadz ini menang kada lawan dukun tuh? Jangan kamu ragukan kekuatanku ini. 15 setan malam ini kusingkirkan. Hahaha. Agak bilang-bilang juga Ustadz nih. Bawa sini sudah anakmu. Nanti aku kasihkan air suci nih nah. Sudah aku kasihkan doa-doa tadi. Sudah kamu lihat sendiri toh? Sebentar, aku teleponkan anakku dulu. Aku kasih tahu kita Paji, sekarang itu banyak orang bersekutu dengan setan. Bahaya sekali sekarang ini. Setan kah? Setan? Terserah aku aja mau setan nggak, parakang nggak. Terserah aku aja. Kamu. Padar, mau minta duit. Kamu tuh sudah beristri nak. Kamu kepala rumah tangga. Kenapa lagi minta uang sama bapakmu? Kerja nak, kerja. Kamu dari mana? Ini minum nih. Kamu haus kan? Perasaan minum terus. Tadi Mama ngasih minum. Jadi kamu habis dikasih minum mamakmu? Iya, emang kenapa? Kapan itu Ustadz? Aduh mekanik sudah aku sambu dukun itu. Kenapa sih Padar sama Pak Ustadz nih? Gak apa-apa. Pergi sudah sana. Nanti Padar transfer ya uangnya. Gak jelas orang-orang tua ini. Katanya udah nikah. Tapi kok masih tinggal sama orang tua? Kenapa sih Om? Suka betul ngurus hidupku? Jadi gini Put, Lia ini bisa ranjang sama suaminya. Udah tahu masih kecil, sok-sokan mau nikah. Gak pakai duitmu kan? Lia, jangan kurang ajar sama Om Putra. Dia aja gak sopan kok sama aku. Mungkin aku pisahnya gara-gara doanya Om Putra ini. Ngapain aku doakan kamu yang jelek-jelek? Kan sudah aku bilang kalau udah memang gak cocok tuh udah usah ngelawan takdir. Sekarang apa? Nyesel kan jadi janda muda? Heh Om, mulutnya bagus-bagus ya. Aku ini masih bisa perbaiki rumah tanggaku. Nyat, 3 bulan kamu udah dinafkain, itu sama aja kamu tuh diceraikan. Aku aja baru sebulan nikah. Ini loh baru seminggu kami pisah ranjang. Put, kamu jangan ganggu Lia terus. Masa dari kecil kamu udah gak cocok sama dia? Oh ya Lia, ini Papa mau jalan sama Om Putra. Kamu di rumah aja ya, jangan jalan-jalan. Nggak enak lihat tetangga. Kamu lo baru nikah, masa kamu udah tinggal di rumah orang tuamu lagi? Papa nggak mau kalau sampai orang-orang tahu kamu janda. Nah, bukannya janda tuh pirang ya? Setan. Mamamu pirang kan? Janda lo? Ya, Papa mau ngasih saran aja ke kamu. Kan kamu hitungannya masih bisa ranjang nih. Kalau bisa nggak usah dekat-dekat dulu sama cowok. Ya, perbaiki diri lah Lia. Papa malu loh kamu status kayak gini. Intinya kamu jangan gatal ya sama cowok-cowok. Walaupun kelakuan mamamu nggak bener, kamu jangan ikuti. Kamu cukup cantik kayak mamamu. Jangan gatal kayak kelakuannya. Loh, bisanya nasihati anaknya begitu? Aku tuh tahu Papa sama Om Putra ini mau kemana. Pasti mau datang cewek-cewek lo.
Serah kami mau main sama cewek atau mau sama siapapun, itu urusan kami. Karena apa? Kami ini udah dewasa, nggak kayak kamu masih bocil. Daripada kamu ngurusin aku sama bapakmu nih, mending kamu urusin rumah tanggamu tuh. Kacau kan? Papa sama Om Putra ini mau main PS, nggak macem-macem. Papa sadar diri kok, anak papa tuh cewek semua. Makanya Tuhan nyuruh papa tobat. Kelas bro. Nggak percaya aku sama omongan buaya-buaya tua kayak kalian tuh. Coba kamu nikmati masa mudamu. Anak-anak seumuran kamu loh, mainannya di mall, jalan-jalan ke pantai, terus ke gunung. Dia ngabisin uang. Yang penting apa? Dia itu happy. Asal Om tahu ya, aku nikah muda itu menghindari yang namanya zina. Ngindarin Cina kah? Atau mau dekati anak orang kaya itu? Udah. Kalian ribut terus, kapan kita main PS-nya? Asal Om tahu ya, dia yang ngejar-ngejar aku, bukan aku yang ngejar-ngejar dia. Aku loh kembang desa di sini. Iya, kamu kan kembang desa, tapi itu dulu. Sekarang kamu kan udah nikah, ya, jadi ya sudah jadi janda. Astagfirullah. Om kasih kamu waktu 2 minggu ya. Kamu harus rujuk sama suamimu. Kalau enggak, Om sama papamu ini bakal ngabisin suamimu itu. Bisa nggak sih? Nggak ikut campur Om sama rumah tanggaku. Cukup Om tuh sudah pernah ngancurin rumah tangga orang tuaku. Udah itu aja cukup. Ya aku nggak terima aja, soalnya ponakanku disakitin sama cowok kayak gitu. Apa sih? Sudah, mau ngurusin dia terus. Nanti sikat suaminya. Coba Om Putra tuh cewek. Udah aku hantam itu. Ya, siapa? Ini Ustadz, cepat buka. Hah, ini anak apalagi dibikin di dalam itu. Astagfirullah, Ustaz. Assalamualaikum. Maaf Pak Ustadz, saya libur dulu ngajinya. Soalnya saya lagi banyak pikiran nih. Justru itu nak, kamu harus lebih dekat dengan Allah, jangan dijauhi. Iya Pak Ustadz, saya nih selama rumah tangga saya hancur, saya banyak pikiran. Weh nak, itu rambut blondemu, weh tuh. Pak Ustadz kemarin bilang apa pas akad nikahmu? Hei, itu pakai jilbab. Oh iya Pak Ustadz. Kedatangan Pak Ustadz kesini nak, mau kasih tahu kalian berdua, buanglah jauh-jauh tuh ego itu. Kalau begitu terus nak, dah ada jadinya. Pedang ketemu pedang itu apa jadinya? Begitu sudah. Kayak apa mau bahagia Pak Ustadz? Orang mamanya benci betul sama saya. Kamu dengar nak ya, keburukan itu harus kita balas dengan kebaikan. Jangan kamu balik lagi nak. Iya Pak Ustadz, kalau baiknya juga sama manusia. Tenang nak. Mamanya Rama tuh loh, lebih dari setan. Astagfirullahaladzim nak. Jangan begitu nak, mertuami itu Jadi gini ya Pak Ustadz, nggak semuanya menantu itu durhaka sama mertuanya. Ada juga mertua durhaka sama menantunya. Tenang nak. Malam ini Pak Ustadz adu mekanik ini. Tenang no. Hah? Pak Ustadz balapan di mana? Ini tentang jalur langit nak. Nanti kamu tenang aja. Tunggu aja dulu hasilnya. Kenapa orang ini? Begini aja nak. Kamu belikan aja pulsa Pak Ustadz. Nanti kamu tahu sendiri. Oke? Hah? Pulsa buat apa? Malam ini Pak Ustadz mau nonton drama Cina. Diam-diam aja. Apa ini? Baik-baik nak ya. Semoga semesta bersamamu. Assalamualaikum. Nggak jelas juga Pak Ustadz ini. Halo Mbak Dukun, di mana? Sini ke rumah. Jadi gini Mbak Dukun, aku ada tugas satu aja. Berapapun kamu minta aku kasih. Banyak kan duitmu? Udahlah, jangan khawatir masalah duit. Yang penting turuti aja apa mauku. Ngomong sudah. Apa maumu? Aku mau bikin suamiku tunduk sama aku. Salah biasa gitu. Kira berat tadi. Serius? Bisa? 80% orang aja cerai gara aku. Nang aja kamu. Oke. Ini foto suamiku.
sama aja aku adu mekanik sama Bu Haji nih. Loh, kenapa? Mamanya ini dukunkan kamu sama aku supaya cerai sama suamimu. Nah, kamu pulang minta dukunkan supaya tunduk suamimu sama kamu. Bah, kacau ini. Oh, pantas suamiku berubah sama aku. Bah, tapi aku nih netral. Siapa yang banyak duitnya, yang banyak bayar, itu yang kuanui. Berapa mamanya bayar kamu? Sopan kamu yang ngomong sama aku nih dukun, bukan teman sekolahmu. Sabar. Iya, jadi berapa? Mamanya Rama nih, bayar aku 5 juta. Kamu bayar berapa? Oh, Mama Rama cuma bayar 5 juta. Aku bayar 5.020.000. Bah, kalau cuma lebih 20.000 aja malas aku bantu kamu tuh. Oke, aku naikin sedikit. 5.070.000. Gas! Aduh, sakit dukun. Aku mau pulang dulu lah. Aku mau adu mekanik sama Pak Ustadz. Ini mau balapan di jalan baru kah atau stadion? Langit. Apa sih? Pada nggak jelas semua orang ini. Asal mama tahu ya, papa ini nggak senang lihat mama main dukun. Mama main dukun kan? Ini kan demi kebaikan anak kita, Pak. Pokoknya mama nggak rela Rama sama Lia. Tapi itu musrik mama. Apalagi kita nih haji, kada boleh mainan kayak itu. Alah, yang penting kan mereka sudah pisah juga nanti. Rama lo juga mau pisah sama Lia. Mereka itu sudah jodoh. Jangan dipisahkan hal yang begitu mama. Tidak baik. Orang aku yang melahirkan dia, suka-suka aku lah. Astagfirullahaladzim. Pokoknya sekali lagi mama ingatkan sama papa ya, jangan pernah bela Lia. Dia itu keluarganya nggak jelas, sedangkan kita ini keluarga baik-baik. Emang mama baik dengan perilaku begini? Main dukun lagi. Oh, papa sekarang berani melawan mama. Udah, kamu malam ini jangan tidur di kamar.